Oke, setelah kemarin itu nih kita ngebahas soal megapolis itu sendiri dan di mana negara-negara atau aliansi yang terhubung dengan enormous kingdom kerajaan besar itu, yang mana di dalamnya terdapat sebuah pasukan atau sebuah satu sosok prajurit yang terkenal di eranya, itu adalah Nika. Ratusan tahun lalu di zaman terdapat para budak-budak kuno, mereka ternyata memiliki seorang pahlawan yang dikenal sebagai prajurit mitologis yang menolong para budak-budak tersebut. Nama prajurit ini dikenal sebagai Nika. Hikayat tentang Nika ini sepertinya memang relate nih dengan kisah Mahabharata dalam cerita Ramayana, di mana di sana nih ada satu prajurit abadi yang sukar dikalahkan bahkan oleh rajanya sendiri, dialah Hanuman. Nah, di mana kala itu kerajaan besar telah eksis di era itu dan terhubung dalam sejarah panjang abad kekosongan, Nika kemungkinan adalah prajurit paling tangguh di kerajaan tersebut. Lalu, apakah kalian juga berpikir jika Oda Sensei bakal mengambil kisah Mahabharata Ramayana untuk mengangkat kisah Nika ini? Prajurit zaman kuno yang terbangun kembali nih dan bakal melengsarkan para tahta Yonko dan tentunya pemerintahan dunia. Kita mulai bahas lebih dalam. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai prajurit legendaris yang dipuja para budak di zaman kuno itu, Nika Hanuman. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dalam catatan sejarah kuno itu terdapat satu nama yang populer dikenal sebagai Joy Boy. Bahkan catatan ada dalam aksara poneglyph ini. Namun dalam poneglyph di pulau manusia ikan ini, dia gagal menepati janjinya dan menulis permintaan maaf pada poneglyph di tengah laut itu untuk membangun kembali Noah. Banyak teka-teki di sini nih, apakah Joy Boy itu adalah seorang raja dari kerajaan besar di masa itu yang memiliki nama asli pula, tetapi gelarnya adalah Joy Boy, atau Joy Boy memanglah nama di masa lalu. Kita sendiri tetap berpikiran bahwa Joy Boy itu hanyalah sebuah gelar untuk orang dengan kemampuan dan kriteria khusus. Nah, cerita ini semakin terkuak lagi dan semakin menarik nih ketika munculnya jiwa sebenarnya dari buah iblis yang tertidur ratusan tahun lalu, dan itulah Nika. Di mana Nika sendiri bersemayam dalam mythical Zoan Hito-Hitonomi dan sudah puluhan tahun namanya disembunyikan untuk mengelabui semua orang. Namun Wano Kuni memberikan gambarannya secara detail kala itu bahwa Luffy sekarang adalah Nika. Sosok Nika sendiri konon dikatakan sebagai tentara terkuat dan dicap sebagai dewa yang menjadi pelindung para budak di zaman kuno. Kehadirannya sangat hangat dan menebarkan senyuman sangat khas nih. Dia mampu manipulasi segalanya dan Wano Kuni memperlihatkan bagaimana Nika itu mengajar Yonko sekelas Kaido sampai tumbang. Satu kesamaan antara Nika dan Joy Boy, mereka ingin nih agar semua ras bisa hidup di bawah sinar matahari yang sama tanpa diskriminasi, dan keduanya memiliki misi besar yang sama. Dan sama seperti yang kita sebutkan dalam megapolis kemarin itu. Lalu siapakah Nika ini sebenarnya? Dan kenapa Khusu itu mengatakan dia itu sudah eksis di era kerajaan kuno? Nah, sebenarnya untuk menjawab teka-teki ini kita seperti sudah diberikan clue besar oleh Oda Sensei nih ketika Luffy dengan mode Nikanya saat itu menjatuhkan naga Kaido, dan ia menggunakan teknik Bajrangan di mana itu tak lain dan tak bukan bersumber dari kemampuan Hanuman Kera Putih. Kita tarik ke belakang lebih jauh nih. Kisah Mugiwara Luffy itu memang dibuat sangat identik dengan kepribadian dan karakter monyet. Luffy memang sudah dekat sejak kecil dan ia berteman nih, berlatih, dan namanya pun juga Monkey yang memiliki arti monyet. Nah, ini semakin relate lagi nih karena di kisah One Piece sendiri ada sebuah suku yang sebenarnya adalah hewan, tetapi mereka memiliki kecerdasan layaknya manusia normal, dan tetapi bisa berubah ke mode sulong pula jika melihat sinar bulan purnama, dan itulah suku Ming. Dari sini teori itu banyak berkembang nih jika kemungkinan memang benar Nika itu adalah leluhur dari suku Ming. Kalau teori tentang leluhur mereka adalah monyet yang sudah ada di era kerajaan kuno itu, di mana Ming sendiri juga bagian dari Wano Kuni lama yang mana itu bagian dari kerajaan kuno, ada kemungkinan besar bahwa di zaman itu dia dikenal sebagai Nika Sang Hanuman. Dan kenapa seperti itu? Nah, kita telusuri lebih dalam lagi nih teori ini yang ramai dan berkembang dari para fans sendiri.
Nah, seperti yang kita tahu dalam cerita kisah-kisah mythical zone pada umumnya yang bersumber pada hewan-hewan mitologi lainnya, kisah Hanuman sendiri itu juga berasal dari mitologi legenda yang ada dalam kisah Mahabharata Ramayana. Dimana kala itu ia hidup di sebuah kerajaan besar di zaman Sri Rama. Rama sendiri adalah titisan dari Dewa Wisnu. Dimana epos Ramayana itu Hanuman ini juga sebagai simbol pengabdian yang tulus ikhlas nih untuk Rama dan juga Ayodhyapura. Dan itu adalah kisah mitologi zaman kuno. Nah, jika ini dihubungkan dengan kerajaan kuno di abad kekosongan itu, mungkin pula Oda itu mengambil epos cerita Ramayana dalam pengembangan karakter Nika. Bakal kalian berpikir Rama itu adalah Joy Boy? Who knows? Seperti yang kita tahu pula nih, Nika sendiri itu dikenal sebagai dewa matahari, yang mana ini juga memiliki kesamaan cerita yang mirip sekali dengan Hanuman sendiri. Dimana ketika masih kecil, Hanuman itu mengira matahari itu terbit sebagai sebuah buah dan ia melompat ke langit sehingga dia bisa memakannya. Dan dalam babat cerita itu, Dewa Indra dan para dewa lainnya itu ikut campur tangan dan menyerang Hanuman dengan petir sehingga ia terjatuh. Lalu nih Batara Bayu sebagai ayahnya itu marah dan Siwa yang melihat kejadian itu memutuskan untuk menyadarkan Hanuman. Lalu setelah kejadian itu pun bahkan Indra juga memberikan kemampuan petir untuk menebus kesalahannya. Dan sejak saat itulah Hanuman tambah heroik kisahnya. Nah, jika memang benar hikayat Nika itu bersumber dengan kisah Hanuman, ini masuk akal lagi nih. Kisah itu mirip sekali dengan apa yang terjadi pada Luffy sendiri. Ya, bahkan dalam mode Nikanya kemarin itu juga memiliki kemampuan menangkap sebuah petir. Tak hanya itu pula, kemampuan Nika itu mirip sekali dengan Hanuman lagi, dimana ia bisa mengubah massa dan ukuran tubuhnya sesuka hatinya. Luffy bahkan dalam mode ini beberapa kali berubah bentuk bak raksasa, dan ini tentu mirip sekali dengan para Ming yang berubah menjadi besar ketika dalam mode sulongnya itu. Nah, ini semakin menarik lagi nih. Dalam kisah epos Ramayana itu sendiri, Hanuman itu adalah prajurit terkuat di eranya. Bahkan ia memiliki para saudara-saudara yang sangat kuat sebelum dirinya di kerajaan yang dikenal sebagai Gua Keskenda. Dan di sanalah ia bahkan menjadi bak pahlawan nih, karena dia adalah keponakan dari Subali dan Sugriwa, sang raja dan juga saudaranya yang kita maksudkan tadi. Dimana jika disamakan nih beberapa kerajaan dan kera-kera di sana itu adalah para budak, maka ini make sense karena Hanuman sendiri juga sering kali menyelamatkan mereka. Legendanya sudah hidup di zaman itu, dimana ia dikenal pejuang yang dipuja sebagai dewa di zaman kuno. Jadi pertanyaan besar, jika Nika itu sudah ada ratusan tahun lalu sebagai simbol dari kekuatan besar kerajaan kuno itu, kenapa ia bisa muncul lagi dari jiwa Hitohitonomi buah iblis yang sekarang melakukan transformasi pada tubuh Mugiwara Luffy? Nah, itulah yang jadi misterinya nih, karena sejarah tentang Akuma no Mi sendiri itu juga belum dijelaskan dan dibongkar 100%. Tetapi kami rasa kuncinya ada pada rahasia buah iblis itu sendiri. Setelah bangkitnya Awakening itu dan bersumber dari transformasi yang dikatakan Huswu, seorang prajurit kuno legendaris yang bersimbolkan dewa matahari sendiri, Kaido dibuat bertarung seperti mainan olehnya. Kita bisa melihat bagaimana Luffy itu dengan jelas-jelas berubah bak raksasa menginjak-injaknya yang mencengkram tubuh Kaido dengan tangan kosong dan mengayun-ayunkan naga biru tersebut. Dan itu sungguh sesuatu yang mustahil jika tidak karena Awakening ke mode Nika ini. Sebagai tambahan informasi pula nih, Guru itu sendiri mengatakan jika buah iblis inilah yang paling mereka khawatirkan, karena kekuatannya itu sangatlah mengerikan karena bisa membuat imajinasi ke realita yang sesungguhnya. Semakin liar imajinasi sang pengguna, maka realita yang dimunculkan sungguh gila pula. Nah, dari sini nih kekuatan yang dihasilkan Luffy itu adalah dia itu mampu bisa menggunakan petir yang dikenal sebagai Gomu Gomu Kaminari. Itu sungguh petir bak legenda Zeus yang menggunakannya, atau bahkan dalam cerita Hanuman tadi yang diberikan oleh Indra. Nah, selain itu juga Luffy itu juga mampu membuat seseorang Yonko tumbang dengan teknik tertingginya Bajrangan Hanuman Putih. Nah, yang menarik kemarin ketika Jewelry Bone itu mengatakan seperti ini. Mugiwara, kenapa rambutmu bisa putih seperti berada di poster buronan itu? Dan kapan bisa seperti itu lagi? Dan tahu jawaban Luffy sendiri apa? Ya, dia mengatakan seperti ini. Saat dirinya merasa bebas, ia bisa menggunakan mode tersebut karena menurutnya ia mendapati kebebasan yang murni nih ketika masuk ke dalam mode Nika sendiri. Nah, pembuka tentang kerajaan besar di abad kekosongan yang kuno itu memang selalu terkait nih dengan nama-nama populer seperti Joy Boy atau bahkan Ancient Weapon sendiri. Namun, sejak apa yang dikatakan oleh Huswu dan transformasi Luffy kemarin itu, serta pernyataan dari Zunesa sendiri, sepertinya nih Enormous Kingdom itu juga memiliki sejarah besar tentang prajurit legenda yang dicap sebagai dewa matahari
namun juga bisa menggunakan berbagai macam teknik petirnya untuk melindungi apa yang harus ia lindungi. Prajurit itulah yang menjadi sesembahan dan simbol kemenangan dari para budak yang mengharapkannya. Nika sejarahnya sekarang belumlah terungkap secara sempurna nih. Tetapi dari informasi minim inilah kita jadi berpikiran kritis seperti apa masa lalu dari prajurit Nika ini pada akhirnya dan secara menyeluruh nanti. That's really interesting. Gimana menurut kalian? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai prajurit legendaris yang dipuja para budak di zaman kuno ini. Dialah Nika yang juga memiliki kemampuan seperti Hanuman Putih. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.